Nah, di bagian depan antara yang exit warna hitam dengan GLS. Kalau kita lihat untuk yang GLS, lampu depannya sama-sama udah pakai proji sebenarnya, proyektor. Untuk backgroundnya dia warna chrome di bagian dalam. Lalu kemudian untuk di bagian lampunya ala-ala turbin pesawat. Sementara yang exit ini biasa aja bentuknya. Nggak tahu kenapa dia cuman ada background warna chrome di situ, lalu kemudian berpaduan dengan warna hitam. Nah di sini ada LED DRL-nya. Sementara si yang exit ini itu enggak. Dia hanya pakai reflektor lampu biasa dengan reflektor di bagian dalamnya, nggak yang model DRL. Jadi itu bedanya. Memang kelihatan mewah sih exit ini, mirip-mirip dengan yang ada di Ultimate untuk yang exit. Nah untuk lampu bagian bawahnya itu sama, pakai bohlam warna kuning untuk lampu sennya, terus di bawah ada fog lamp sama seperti yang ada di sini. Bohlam warna kuning untuk lampu sennya dan bohlam biasa di bagian bawah. Nah untuk bagian depannya grillnya juga motifnya sama, warnanya juga sama antara yang exit dengan yang exit dengan yang GLS. Lalu kemudian di depan sama-sama nggak pakai sensor parkir atau sensor bagian depan tuh, sama-sama. Hanya yang Ultimate yang pakai sensor depan. Keduanya transmisi manual karena hanya Ultimate yang ada di Triton yang transmisinya otomatis. Nah untuk front undergarnishnya atau grill bagian depannya di bagian bawah juga sama, warnanya silver, sama seperti yang ini sewarna dengan body malah karena bodinya kebetulan silver juga. Nah di bagian samping yang beda, sorry kalau mobilnya kotor karena mobilnya baru tiba dari delivery, sekali lagi kita masih di gudang. Ini lampu seinnya dipasangnya di fender untuk yang GLS, sementara yang exit lampu seinnya udah dipasang di spion. Jadi agak keluar posisinya. Sementara ini sebenarnya ada slotnya untuk lampu sein di sini, cuman ini nggak kepake. Jadinya dia slot dummy aja, lampu seinnya ditaruh di situ. Terus velgnya juga beda. Tapi sebelum kita ke belakang ya kita lihat velgnya dulu. Yang ini velgnya singleton warna silver, ring 16, bannya Bridgestone Dueler yang HT, ukuran bannya 245/70. Sementara yang exit ini dia udah pakai ban yang velg yang dual tone, perpaduan antara gunmetal dengan warna silver dengan velg ring 17. Bannya pakai Toyo Open Country. Nah sama bannya pakai yang HT juga. Nah terus bedanya lagi, ini itu nggak ada footstepnya untuk yang GLS, yang ini yang silver GLS. Sementara yang exit ini ada footstepnya. Jadi itu juga perbedaan yang cukup mendasar di mobil ini. Kenapa mobil ini juga harganya beda. Nah selanjutnya untuk harganya, by the way, harga di Makassar yang exit ini ya 500 juta lebih sedikit. Sementara yang ini di bawah 500 juta, tapi masih ada diskon bosku. Tenang aja. Ini dengan diskon ya maybe di bawah 500 juga, di bawah 500 juta juga. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, hubungi kontak kita di deskripsi karena harga untuk masing-masing daerah beda. Jabodetabek pasti beda, Makassar beda, dan seluruh wilayah di Indonesia Timur pasti beda-beda untuk masing-masing harganya. Nah, wipernya sama, bentuknya sama juga, nggak ada bedanya antara GLS dengan yang exit. Lalu kemudian garis jendelanya sama-sama menggunakan garis jendela warna hitam. Handle pintunya sama-sama menggunakan handle pintu yang chrome kayak gini. Cuman untuk yang exit dia udah ada tombolnya karena yang exit ini udah pakai smart key keyless, sementara yang GLS belum pakai smart key keyless. Ground clearance-nya pasti beda jauh karena yang ini pakai footstep, yang ini nggak pakai footstep. Sebenarnya kalau sama-sama nggak pakai footstep, ini ring 17 yang exit, sementara yang GLS pakai ring 16, pastinya ketinggiannya akan beda. Terus kita lanjut ke bagian belakang, sama-sama udah pakai pagar belakang untuk kaca belakangnya, sama yang itu juga ada, dan sama-sama udah pakai defogger juga untuk bagian belakangnya. Terus ban belakangnya sama, pernya juga sama, jadi kaki-kakinya sama semua sebenarnya kecuali velgnya dengan ukuran velgnya. Nah untuk yang exit ini dia ada lampu DRL yang memanjang ke bawah yang model menangis kayak di Pajero itu. Tapi materialnya sama, ini pakai bohlam, di bawah pakai bohlam, yang ini juga sama. Pakai bohlam dan di bawah pakai bohlam, cuman ini nggak ada LED DRL-nya. Nah, untuk yang exit di bagian belakangnya sudah ada bumper belakang yang juga berfungsi sebagai footstep pada saat kita naik mobilnya, tapi nggak kelihatan ada sensor parkir di bagian belakang tuh. Nggak ada sensor parkirnya. Lalu yang ini udah dilengkapi kamera mundur untuk yang exit, dan handlebarnya sama-sama pakai chrome, yang sana juga sama-sama pakai chrome. Lalu kemudian di sini ada tulisan exit yang dia modelnya emboss kayak gini, jadi kelihatan lebih megah.
Sementara yang GLS di bagian belakang nggak ada bumpernya yang sekaligus footstep. Sebenarnya ada dudukannya ya. Nah untuk tipenya juga, tulisan tipe GLS-nya dia dengan stiker, nggak dengan embos yang ada di bagian atas. Lalu kemudian nggak ada kamera mundur, nggak ada sensor parkir. So buat kalian yang beli beli GLS kayak gini ya mesti menguji nyali untuk parkirnya, karena memang benar-benar harus skillnya ada. Untuk ban serepnya dia full size. Lalu kemudian di sini ada towingnya untuk menarik barang, dan kalau kita lihat velgnya, pernya pakai per daun, dan dia dengan 5 lapis. Paling bawah itu adalah per untuk beban. Nah kayak gitu bosku. Untuk bagian bawahnya, bagian kaki-kakinya kayak gini nih ya. Keren juga sih sebenarnya. Shock breakernya juga kalau kita lihat keren, dan ini di bagian bawah kelihatan materialnya. Yang bagian ini lebih tebal. Nah di sini akses untuk menurunkan spare tire atau ban serepnya. Kita intip bagian dalam. Untuk yang exit, joknya kita masih pelan-pelan bukanya. Nah di sini dia pakai material kulit untuk yang ini. Lalu sandarannya, dudukannya dia motif kulit tapi materialnya plastik. Sementara joknya untuk yang exit dia udah pakai jok kulit dengan lubang-lubangan di bagian tengahnya gitu. Jadi ini adalah kasta termewah untuk yang transmisi manual. Sementara otomatis hanya ada satu tipe. Nah sama-sama di sini ada hand gripnya buat naik turun ke mobilnya. Lalu kemudian ada lampu baca. Sebenarnya overall sama bentukannya, cuman beda di material joknya aja. Kalau yang exit itu pakai kulit, yang GLS itu kita lihat untuk baris belakang ya. Kita lihat yang GLS itu baris belakangnya di sandaran tangannya dia materialnya kain biasa ya, fabric. Lalu kemudian di joknya itu materialnya kayak gini. Dia kain juga fabric ya, dengan kontur yang nggak begitu halus untuk bagian atasnya. Sementara untuk sandarannya juga sama pastinya. Dan ini sama-sama udah pakai armrest di bagian tengahnya, dan ada headrest di bagian belakang untuk baris belakang masing-masing satu, jadi 2. Mobil ini officially bisa buat 5 orang, jadi 5 seater sebenarnya, plus kargo yang sangat besar dengan bak yang luas di bagian belakang. Itu keunggulannya double cabin. Nah terus di situ ada tempat penyimpanan, slot dummy tapi nggak ada buat charging stationnya. Nah untuk baris depannya, karena ini pakai smart key keyless, maka dia unlock pakai tombol, lock unlocknya pakai tombol. Nah untuk bagian depannya ini dia pakai material yang kulit juga dengan benang asli. Jadi ini yang bikin mobil ini jadi kelihatan mewah. Sayangnya di bagian bawahnya nggak ada material kulitnya. Nah power window-nya, housing-nya warna black glossy. Power window untuk bagian driver udah auto, dan jok depannya dia pakai kulit juga dengan electric seat. Jadi dia bisa 8 arah dengan elektrik ya. Nah naik turun belakang, depan, ini berfungsi semua, sliding dan reclining. Jadi benar-benar bisa diatur 8 arah. Untuk interiornya bagian atas itu sama-sama menggunakan setir model terbaru, tapi yang ini setirnya itu pakai setir dengan balutan kulit yang mirip sekali dengan setir yang ada di Pajero Sport, cuman dia nggak ada cruise control yang ada di sini. Ya mirip sama setirnya Pajero Sport yang exit juga lah untuk yang ini. Nah itu bedanya. Sayangnya kita belum ketemu unit Pajero Sport yang exit di sini. Banyak kan Pajero Sport Dakar 4x2. Lalu kemudian di bagian sini start dan stop engine button, pengaturan spion, stability control, lampu leveling. Lalu kemudian untuk parking brake-nya mechanical, joknya tadi kita udah tunjukin, kulit dengan lubang-lubangan. Lalu kemudian di situ ada konsol untuk akses ke transmisi 4x4-nya, transmisi manual dengan 6 percepatan, head unitnya udah touchscreen, AC-nya pakai AC model yang Pajero lama. Lalu di bawah ada tempat buat charging dan USB slot. Nah, nggak ada sunroofnya. Lalu kemudian ada tempat penyimpanan kacamata dan spion tengahnya. Sama halnya di sini ada grip juga. Sekarang kita intip yang GLS. Nah, untuk yang GLS di bagian depannya itu nggak ada tombol lock unlock di sini jadinya, karena memang dia belum yang smart key keyless. Nah, untuk bagian dalamnya dia sama materialnya di sini yang fabric ya, material yang fabric.
Jadi biasa aja materialnya. Lalu kemudian di bagian sini sama udah pakai electric power window. Aslinya belum pakai engkolan kecuali yang HDX kalau salah yang pakai engkolan. Nah untuk yang ini sama, joknya sama pakai yang kain juga atau bahan-bahan fabric kayak gini, bukan yang bahan kulit. Dan ini juga ya konturnya nggak premium lah ya menurut saya. Ya memang mobil ini adalah mobil yang untuk kelas pekerja. Untuk pengaturan joknya bisa diatur ketinggiannya, setirnya juga bisa diatur sesuai dengan postur tubuh pengemudinya. Dan untuk pengaturan recline-nya juga semua mechanical, nggak yang pakai elektrik. Sama-sama transmisinya manual karena semua selain Ultimate itu manual. Lalu kemudian kuncinya masih pakai anakan kunci biasa. Belum ada tombol start dan stop engine button, pengaturan spion sebelah kanan, dan belum ada stability control di bagian sebelah kanan. Nah setirnya dia nggak dibalut kulit, dia empuk juga tapi bukan material kulit. Di sini ada hand grip buat naik turun ke mobilnya, dan sama untuk akses ke 4x4-nya dia nggak pakai tuas juga, dia pakai tombol kayak gitu. Parking brake-nya mechanical. Lalu kemudian untuk transmisinya 6 percepatan dengan transmisi manual. Dia nggak touchscreen untuk head unitnya. Kalau exit tadi touchscreen. Lalu kemudian untuk pengaturan AC-nya sama seperti yang di exit. Di bawah juga sama, ada power outlet dengan USB slot. Jadi itu bedanya. Nah di sini juga materialnya kulit bos. Itu aja yang kulit-kulit, selebihnya kart plastik. Cuman memang secara desain kalau kita lihat dari dalam, mobil ini juga tetap kelihatan mewah dengan menggunakan dashboard common parts mobil Mitsubishi Pajero dengan mobil Mitsubishi Triton. Jadi bagian dalamnya ini kelihatan sama untuk bagian dashboardnya antara Pajero Sport dengan Triton. Nah itu terus kalau kita lihat ground clearance-nya ini memang sangat tinggi ya. Di bagian bawahnya nih, kaki-kaki bawahnya sangat tinggi, dan tentu karena ini leather frame jadinya mobil ini lebih tinggi lagi. Nah di situ ada spakbornya lagi. Yang ini untuk yang single cabin nggak ada spakbor bagian depannya. Dengan spakbor yang kayak gitu aja di bagian sini udah kotor-kotor bosku. Untungnya yang exit ada footstepnya, jadi sekaligus untuk menahan kotoran. Jadi ya adalah manfaatnya sedikit footstepnya itu, selain hanya untuk mempermudah naik turun ke mobilnya. Sama-sama udah ada hooknya atau pengikatnya pada saat misalkan kargonya memuat barang. Yang ini juga sama, ada pengikat pada saat kargonya memuat barang. Ukuran baknya pastinya sama karena material body untuk mobil ini dibangun dari body dengan material yang sama. Nah itu bos yang bisa kita infokan perbedaan antara Mitsubishi Triton yang GLS yang warna silver ini dengan Mitsubishi Triton facelift yang exit ini.